Boleh nggak ngaji via online? Boleh, tapi tidak boleh berfatwa. Kalau kalian tidak menguasai basic-basic keilmuan, apalagi sampai muncul pertanyaan ini, boleh nggak ngaji online? Boleh, tapi cukup untuk diri sendiri. Cukup untuk diri sendiri, jangan berfatwa. Maksudnya, jangan kalian tiba-tiba buka live, kemudian membuka majelis fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya adalah seorang ustadz yang berfatwa. No, nggak boleh. Kalau udah bayar fidyah tetap diqadha nggak ada puasanya? Iyalah, fidyah itu nggak wajib dibayar kalau sampai nggak terlewat. Saya sudah bahas itu, silakan cek konten saya. Dam nanya, bahasa Suryani itu beneran ada gak sih Dam? Ada, tetapi sudah mati. Maksudnya tidak lagi tersebar, ya, tidak lagi tersebar, sudah selesai. Suryani itu dianggap sebagai bahasa pertama. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam menggunakan bahasa Suryani. Menurut beberapa riwayat, bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam dan para nabi-nabi terdahulu itu adalah bahasa Suryani, dan setelahnya kemudian muncul bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani pun sudah punah. Bahasa Ibrani sudah punah. Loh, terus gimana dengan orang-orang Israel hari ini? Kan mereka menggunakan bahasa Ibrani. Ya, Ibrani mode baru. Orang Israel hari ini tuh menggunakan bahasa Ibrani mode baru, bukan Ibrani yang sebenarnya Ibrani. Silakan dicek sendiri ya. Terus si Gufron itu betul bahasa ya. Pertanyaan ini tidak akan mungkin dilontarkan oleh orang berakal. Kenapa dipunahin bahasanya? Kan itu bahasa pertama. Ya karena gak ada yang make. Dan Allah tidak berjanji untuk menjaga bahasa itu. Yang Allah janjikan adalah menjaga bahasa Arab. Melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah akan menjaga Al-Quran ini, ya. Allah sendiri akan menjaga Al-Quran ini. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Berarti Allah, satu-satunya bahasa yang dijaga oleh Allah adalah bahasa Arab. Dan kalau ragu apakah ia punya hutang puasa tahun-tahun dulu itu gimana? Asal dari segala sesuatu itu tidak melakukan, itu kaidahnya. Berarti kamu dihitung masih punya hutang. Berapa sampai ragunya hilang? Jadi kamu kayak tentukan, aku punya hutang. Di angka berapa? 15? Kayaknya gak sampai 15 deh. Gak sampai 15. Aku yakin ini gak sampai 15. 14? Gimana ya? 14, 13. Tapi pokoknya gak kira 15. Ya udah, 14. Ada gak anjuran Nabi nyeduh kopi saat majlisan? Gak ada.
Nggak ada teman-teman, nggak ada kopi tidak ditemukan di zaman Rasulullah. Belum. Tidak ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat perihal kopi, nggak ada. Apakah Saudi Arabia adalah tolak ukur kebenaran? Tidak, teman-teman. Tolak ukur kebenaran bukanlah Saudi Arabia. Yang diperdebatkan oleh para ulama itu bukan Saudi Arabia. Yang diperdebatkan oleh para ulama itu Madinah. Tapi bukan Madinah hari ini, tapi Madinah di masa lampau. Apakah kebiasaan para penduduk Madinah di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in itu layak dijadikan hujjah atau tidak? Imam Malik menganggapnya layak karena merekalah yang mendengar langsung praktek hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah bahasa Arab adalah bahasa surga? Saya tak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa milih Sulaiman Taufik? Kalau kalian ditanya tentang, kalau saya ditanya misal, Dam, aku nggak mau fokus di bidang agama, aku fokusnya mau di fisika, aku fokusnya mau di videografi, editing dan sebagainya, tapi aku nggak mau meninggalkan agama, alias agama ini aku mau jadikan sebagai pegangan hidup dan pedoman hidup. Tapi fokusku itu bukan sebagai seorang ulama. Kira-kira buku apa yang cukup untuk aku? Jawabannya adalah buku Sulamut Taufik. Jawabannya adalah Sulamut Taufik. Kenapa? Karena Sulamut Taufik menghimpun 3 asas utama dalam syariat. Yang pertama, menghimpun akidah. Jadi di bab-bab awal Sulamut Taufik itu bahasan akidah. Selanjutnya kemudian menghimpun fikih. Jadi dibahas tentang yang wajib, bab-bab ibadah, bahkan sebagian fikih muamalah juga dibahas sedikit. Kemudian terakhir membahas tentang tasawuf. Membahas tentang amalan hati. Udah mantap itu. Selesai dari situ, selesai dari kitab Sulaiman Taufik, kalian gak mau belajar kitab apa, kitab ini, kitab itu, gak masalah. Gak masalah. Itu cukup. Kalau kalian cuma ngaji kitab-kitab basic kayak Safinatun Najah misalnya,
Kalian ngaji Safinatun Najah. Selesai dari Safinatun Najah, apakah cukup? Enggak. Karena harus belajar akidah, karena harus belajar ini. Karena Safinatun Najah secara umum hanya memuat bahasan fikih. Kitab hikam, enggak. Kitab hikam masih kurang. Kitab hikam membahas tentang hati, problematika hati. Tapi apakah kitab hikam mengajarkan kamu tutorial wudhu? Ya enggak. Makanya saya kayak ngerasa ini sulam harus dibahas cukup deh di bulan Ramadan. Ada nggak anjuran Nabi nisfu Sya'ban menuliskan ayat Shad 54 untuk lancar rezeki? Nggak ada. Kalau kamu nanya ke saya, apakah ada anjuran dari Rasulullah? Jawabannya tidak ada. Ada. Ya Allah, bingungnya. Info terjemahan Al-Adhkar, saya tidak tahu. Apakah imsak boleh makan? Imsak yang bagaimana dulu? Kalau imsak yang dimaksud adalah waktu imsak yang ada di Indonesia, masih boleh. Tapi imsak dalam artian fajar, tak boleh. Fisiksi atau Vietnam drip? Fisiksi lah. Kurang suka saya dicampur susu-susu gitu. Ya Allah, apakah orang yang belajar tasawuf hidupnya akan merdeka? Kalau belajar doang enggak lah. Kalau mengamalkan iya. Kalau mengamalkan, of course. Di Malaysia mau bayar qada puasa silahkan. Saya punya teman dia gak main sosmed sekali. Gimana dapat jodohnya ya? Ya gak tahu. Kok nanya saya? Saya tidak tahu.
Syama'il Muhammadiyah itu apa? Syama'il Muhammadiyah itu adalah kitab yang membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi zahir dan batin. Yang paling masyhur adalah kitabnya Imam At-Tirmidzi dengan judul yang sebagaimana kakak sebut. Membahas apa? Membahas dari dua sisi zahir dan sisi batin. Kalau teman-teman belajar sirah, yang dibahas adalah tentang perangnya Rasulullah, maghazi, yang membahas tentang kehidupan Rasulullah, interaksi Rasulullah dengan sahabat, kemudian cerita ini, cerita itu, cerita ini, itu kan. Sedangkan Syama'il itu berfokus pada sisi zahir dan sisi batin. Sisi zahir, apa yang dibahas dari Rasulullah? Fisiknya. Fisik. Matanya Rasulullah seperti apa, hidung Rasulullah seperti apa, pipi Rasulullah seperti apa, bibir Rasulullah seperti apa, rambutnya, tingginya, cara jalannya. Kemudian sisi batin meliputi apa? Jujurnya Rasulullah, ramahnya Rasulullah. Nah, itu Syama'il. Itu. Jadi dia fokus pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut sebagai Syama'il. Apa fungsinya belajar Syama'il? Agar kita bisa mencontoh. Tapi kan yang dicontoh itu kalau yang sifatnya batin. Kalau zahirnya gimana? Zahirnya pun demikian. Zahirnya pun bisa dipelajari. Dipelajari dari apa? Dahulu ada sebagian sahabatnya masuk Islam hanya gara-gara melihat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sayyiduna Hassan bin Thabit contohnya. Hassan bin Thabit ini adalah seorang penyair. Adalah seorang penyair. Penyair yang sangat terkenal, di mana di masa lampau hanya dengan satu syair karir seseorang itu bisa hancur. Begitu pula sebaliknya, hanya gara-gara syair karir seseorang itu bisa melejit. Dan orang Arab Quraisy waktu itu mendatangi Hassan bin Thabit radhiyallahu an, meminta kepada beliau untuk menghancurkan karir Rasulullah melalui syairnya, karena Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang penyair handal. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Sampai zaman sekarang syair itu masih bertahan. Di mana? Di Amerika. Tapi versi rap. Di dunia rap itu kan ada yang disebut sebagai diss track kan. Sekarang paling terkenal siapa? Mungkin paling terkenal salah satu di antara yang paling terkenal adalah Eminem. Eminem itu sekali ngedistract musuhnya, itu musuhnya karirnya langsung hilang. Ya kan? Sama di masa lampau, jualan yang nggak laku itu bisa laku hanya gara-gara dibuatkan syair. Ya. Hanya gara-gara dibuatkan syair. Nah, orang-orang Quraisy waktu itu mendatangi Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, kemudian meminta kepada beliau untuk membuatkan syair yang menghinakan Rasulullah. Ini apa yang dilakukan? Nah, sebagaimana rapper itu mengobservasi dahulu untuk materi rapnya, Hassan bin Thabit mengobservasi dulu untuk menemukan materi syairnya. Tapi dilihat dari depan, dilihat dari belakang, dilihat dari kanan, dilihat dari kiri, dilihat dari serong kanan, dilihat dari serong kiri, dilihat dari semua sisi dari Rasulullah. Fisiknya semuanya tidak ditemukan sedikit pun kecacatan untuk bisa dijelekkan. Akhirnya Hassan bin Thabit radhiyallahu an justru malah membuat syair yang membahas tentang keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat juga yang masuk Islam gara-gara hal serupa. Saya lupa nama sahabatnya. Saya lupa, ya Allah. Intinya setelah dilihat langsung dikatakan ini fisiknya bukan fisik seorang pendusta katanya. Dan fisik Rasulullah mungkin bisa dipelajari melalui teknik medis terbaru mungkin. Atau mungkin bisa dipelajari melalui perbandingan fisik Rasulullah dengan teks-teks di dalam kitab-kitab lama untuk meyakinkan lagi. Tapi bukannya Rasulullah wajahnya tertutup cahaya. Kata siapa teman-teman? Cahaya, bukan cahaya.
Itu mungkin nanti di akhirat. Itu mungkin nanti di akhirat. Tapi selama ada di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya wajahnya terlihat. Bukan berarti kayak lampu. Ah, kamu nonton kartun itu ya? Iya, kalau di kartun memang wajah Rasulullah itu senantiasa ditutup dengan cahaya. Ditutup dengan cahaya karena Rasulullah tidak bisa digambar wajahnya. Hmm. Enggak lah, Rasulullah dulu bisa dilihat oleh sahabat. Tapi mayoritas sahabat yang melihat Rasulullah adalah sahabat yang kecil dan orang Arab Badui. Sahabat kecil dan orang-orang Arab Badui. Sedangkan sahabat-sahabat Rasulullah yang besar-besar itu mereka sungkan menghadap Rasulullah. Jadi mereka ketika berhadapan dengan Rasulullah, sahabat-sahabat yang gede-gede, kibarus sahabah itu gak melihat Rasulullah begini. Kok diteliti gitu? Enggak, mereka menunduk. Lalu kitab-kitab Syama'il itu muncul dari mana? Mayoritas bahasan Syama'il itu muncul dari orang sahabat-sahabat yang masih kecil, masih cilik. Sahabat-sahabat kan anak kecil itu kalau ngeliat orang dewasa kan kayak dilihat gitu. Nah, mereka lah sahabat-sahabat kecil itulah yang menyampaikan detail fisik Rasulullah kepada kita sampai dihitung jumlah ubannya yang ada di rambut, yang ada di jenggot. Nah, itu dihitung oleh sahabat-sahabat yang masih kecil. Dan begitu pula orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui pedalaman itu mereka kan, kenapa mereka melihat? Ya karena mereka orang Arab Badui yang keras. Kalian pernah ngelihat gak perbincangan yang agak sedikit kasar antara Rasulullah dengan sahabat? Sahabat yang mana itu? Sahabat Badui. Sahabat Badui itu memang terkenal kasar. Tapi bukan karena mereka niat kasar, karena memang karakternya begitu. Orang pedalaman tidak terkena budaya dan adab yang dipahami oleh orang perkotaan. Itu. Jadi sehingga mereka itu cara beradabnya mereka dengan Rasulullah dengan cara itu. Ngamalin dalail gak Rah? Saya tidak. Saya gak istiqamah. Yang istiqamah banget itu ummi saya dari tahun 70-an sampai hari ini. Ummi itu bilang beliau gak pernah telat dan tidak pernah meninggalkan satu kali pun. Tidak melewati satu hari kecuali dalail telah dibaca. Itu ummi saya. Bang Mokel boleh diganti nggak? Bukan cuman boleh, tapi wajib. Wajib. Dan kamu berdosa besar. Kecuali ada uzur. Di kafe mana, Dam? Bukan kafe, bos. Sepertinya selesai. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Habis toko seminggu nggak pakai parfum.